Oke pemirsa, ini adalah kunjungan terakhir pembinaan Ketua Majelis Daerah beserta jajaran ke wilayah Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dalam melakukan pembinaan kepada umat Hindu Karingan yang ada di sana. Posisi teman-teman di Balai Induk ini sudah ready untuk siap berangkat. Dan hari ini merupakan kunjungan terakhir pembinaan Ketua Majelis Daerah Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya ke Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Ini dia, kurang lebih 30-an orang hari ini meluncur ke Gunung Timang. Yang terhormat yaitu panitia penyelenggara, silakan semua sehat dengan kondisi tergesa-gesa seperti itu, tetapi tidak mengurangi dari semangat dan niat kami untuk menyambut kedatangan daripada pimpinan majelis. Disampaikan yaitu sudah selesai pada tahun 2000, meskipun demikian ini belum kami pergunakan maksimal karena memang harapan kami ini kami mohon dengan hormat nanti daripada Pak Ketua boleh yaitu membuka daripada kita yang ada di itu sebagai bukti bahwa kalian besar. Terima kasih Ketua mendengar sambutan dari Ketua Swastiastu Salam. Selamat pagi yang terhormat kepala desa sekolah, beserta jajarannya juga, dan yang kami hormati Sekretaris Majelis Daerah beserta jajaran Majelis Daerah yang kami hormati.
yang kami hormati juga pada Isur Asir Desa Semarang yang sedang hadir di kesempatan tetap muka Reda Balai Basara atas sambutannya, atas kesiapan dan sikap wisata kegiatan tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Kami mohon maaf karena maklum kami dari Balakai sangat jauh jarak tempuhnya juga, apalagi ada yang ditunggu teman-teman yang tunggu pada kami yang enak lewat kantor kecamatan. Mungkin kami mohon maaf hanya atas keterlambatan kami. Dan sehingga menjadi resort telah mengumpul warga umat keharian Kecamatan Timbang atas menyambut kedatangan kami, sehingga pada hari ini bisa berjalan dengan lancar acara kegiatan kami. Dan di sini kami kepada penelitian juga kami menjelaskan rombongan kami hadir mungkin lebih 40 ya, 30 lebih. Kami serahkan atas kedatangan kami di sini sudah terjadwal untuk kunjungan kerja mereka dulu, yaitu apa ya, termasuk saja ya, itu sesuatu dari kami ya. Saya mohon maaf, saya Ulu Keharingan Tengah Desa Sekorang Kecamatan Gunung Timang sebelum mesanai kait awe bolok rukun awe uluk damai awe bolok ngatur besara, sehingga pada saat kait ngunting ada ngoding ngedat dai serekoman rede awe mempakat membat awe geling awe geloi ada kait ngunting pakai kami sai lengawa bulan lengawa bolo maten sungakat bulan pernah lebatur ibu ngapoi legawa long roba mengengrang riwut dat dai sore koman ada orang penejak orang teteh penadarat erai 2 3 4 5 6 turu jak penejak terusan milik Pak Elang walut sila boka temeruah kumpul pakai tolo gunting pakai kami sanan kami menahan juru-juruhut nah ada ngawa bulan urang sungakat bulan sawi ada kain balai besar ada pembukaan dolo ada seleloy setiap polo kemis daya kebesaran selelong dipimpin oleh majelis resort, majelis kelompok ya Allah musuh itu setangkar genutik ngerdat dai serekoman ketangkar kain ngawa bulan urut suwakat bulan sawinan pakat nan bat nan galik ngerang gelai era 2 3 4 5 6 turu walo ada walo rengin demero saya ampun kemelimai maju anu kades pakades oh pakades deh pakades karena anda sebagai ya Ibu Ketua dengan Ketua Majelis Resort persilakan untuk mengalungkan harus selenggang persilakan di sini karena posisi kita saling berhadapan jadi peserta jadi persilakan isi ya ambil posisi masing-masing. Kami hormati serta Ketua Majelis Kelompok Kecamatan Gunung Timang yang hormati dan juga yang saya hormati Kepala Desa Sekorang yang pernah hadir. Acara selanjutnya sambil kita menunggu dan perlu kami sampaikan kepada kita semua, kita masih ada beberapa rangkaian acara yang mungkin saya akan bacakan untuk
kita nanti kelas selesai, nanti kita simak lanjutkan dengan acara selanjutnya. Mungkin yang membuka jawaban bisa nanti kita akan lanjutkan, masih ada waktu di acara istirahat. Arus. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Ketua Majelis Daerah Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya serta seluruh rombongan yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Resort, yang saya hormati yang mewakili dari Depak, ya, Bapak Wandi. Yang kami banggakan seluruh umat Hindu Kaharingan, Desa Sangkorang dan sekitarnya. Selamat siang, salam sejahtera. Sebagai umat beriman, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat suci ini, ya. Dalam rangka pertama tadi kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Selanjutnya secara seremonial kita ada sambutan-sambutan karena ini bertepatan dengan peresmian dari Balai Basarah Desa Sangkorang sekaligus pembinaan dari Majelis Daerah Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan ini saya secara pribadi sekaligus sebagai kepala desa ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Daerah beserta rombongan, Majelis Resort beserta rombongan yang telah meluangkan waktu berkenan hadir untuk bersama-sama mengadakan serangkaian kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, ya, yang mana Desa Sangkorang dipilih sebagai tuan rumah. Ini suatu kehormatan bagi kami. Sekali lagi kami berterima kasih. Berikutnya dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau sekaligus mengajak. Ya, himbauan saya pertama, karena dalam waktu dekat yang kurang lebih 10 hari kita mengadakan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati maupun wakil bupati. Dalam kesempatan ini saya mengajak, ya, kita untuk sesuai undang-undang kita diperintah wajib untuk menggunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November nanti. Ya, ingat, pilihan adalah wajib, ya, tetapi untuk siapa yang dipilih itu hak kita. Siapa terserah kita masing-masing. Tetapi untuk memilih kita wajib hadir pada tanggal 27 November nanti. Nah, berikutnya saya mengajak kita sekalian, karena ini momentum kita beribadah, sekalipun kita berbeda keyakinan, tetapi saya sangat bangga, ya, dengan saudara-saudara umat Hindu Kaharingan, ya. Untuk diketahui, ibu saya juga masih Hindu dan beberapa saudara saya Hindu, ya. Dan intinya bahwa tujuan kita beragama bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk kita bagaimana menjadi orang baik, ya. Itu intinya. Jadi agama apapun, ya, keyakinan apapun, tujuannya bukan menjadikan kita hebat, tetapi bagaimana kita untuk menjadi baik. Seperti tadi yang disampaikan di dalam firman melalui kitab Panaturan, kemudian di permenungannya disampaikan oleh Pak Wandi, bahwa kitab apapun, agama dan keyakinan, apakah itu Alkitab, Injil, segala macam, itu semua mengajak kita untuk berbuat petuah, ya, petuah dari orang-orang terdahulu kita yang diwariskan kepada kita untuk kita selalu berbuat baik. Itu intinya. Artinya sekalipun saya beda keyakinan, tetapi tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana kita menjadi orang baik. Sementara kita berbuat baik,
akibatnya itu adalah buah dari perbuatan kita. Ketika misalkan kita dapat umur panjang, dapat kesehatan, atau rezeki yang berlimpah, itu merupakan buah. Tetapi itu bukan tujuan, ya. Ya, tujuan utama kita adalah berbuat baik, ya, terutama kepada sesama. Dan yakin, ya, sekilas disinggung oleh Ketua Majelis Resort berkaitan dengan rumah ibadah ini. Betul bahwa betul sebagiannya, tapi ada salahnya juga karena ada juga bantuan dari pemerintah, tetapi bukan untuk bangunan, ya. Sarana prasarana lain ada, seingat saya bantuan dari pemerintah daerah. Dan dalam hal ini terima kasih kepada pemerintah daerah yang juga telah menunjang. Tetapi kalau untuk bangunan itu memang betul, ya, itu memang murni swadaya dari masyarakat. Bukan kepala desa, Pak, bukan uang dari kantong, tetapi saya hanya membuat sebuah kebijakan. Karena ada begitu banyak pihak ketiga yang berusaha di sekitar kita, ya, ngambil kekayaan alam. Itu kita manfaatkan dengan satu catatan, kita jangan minta duit, ya, tetapi minta berupa material. Dari A sampai Z mereka sediakan, bahkan sampai upahnya. Nah, itulah yang kenapa sampai hari ini kita bisa memanfaatkan rumah ibadah ini seperti ini dengan ukuran bangunan utama 8x8, kemudian teras 4x4. Itu murni memang swadaya dan bantuan pihak ketiga. Sementara kami pemerintah desa hanya memfasilitasi, ya, untuk mereka jangan hanya menikmati, ya, hasil alam kita, tetapi mereka juga harus berkontribusi, ya, berkontribusi untuk rumah ibadah. Karena rumah ibadah ini penting. Dan dalam waktu dekat ini giliran umat kami lagi, ya. Nanti mudah-mudahan doakan juga tahun 2025 rumah ibadah kami berdiri karena lokasinya sudah diratakan, ya, dan bahannya sudah lengkap, ya, mungkin kurang lebih 10 kubik, ya, kayu itu nanti akan kami kelola dan mudah-mudahan bisa berdiri di tahun 2025. Kenapa hal tersebut saya berkomitmen? Terutama saya berpikir gini. Tantangan kehidupan kita ke depan itu sangat luar biasa, ya. Satu-satunya benteng yang bisa melindungi perkembangan kita adalah iman, ya. Mohon izin, sepanjang iman kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, kita tidak akan mampu, ya, membentengi pengaruh-pengaruh dari luar, ya. Tapi silahkan kita untuk, ya, menyimak apakah betul apa tidak, ya. Karena sekarang manusia itu lebih mengedepankan keduniawian, ya. Sehingga hal-hal yang bersifat rohani orang kadang lebih mengenyampingkan. Sehingga ini perlu mulai dari anak-anak, terutama kita orang-orang tua ini, ya, mulai sekarang bagaimana kita menumbuh kembangkan iman kita masing-masing, apapun agamanya, apapun kepercayaan, apapun keyakinannya. Dan hari ini, ya, di tengah-tengah saudara umat Hindu yang saya cintai, saya berbangga, ya, karena kedatangan Bapak Ibu sekalian sedikit banyak memberi motivasi, ya, memicu dan memacu bagaimana anak-anak kita nanti supaya dalam pertumbuhannya, perkembangan imannya juga ikut bertumbuh, ya, bukan bertumbuh hanya secara rohani, tetapi juga jasmani, tetapi juga rohani, ya. Jadi sekali lagi saya berharap pembinaan, ya, dari majelis daerah, dari majelis resort tidak habis pada hari ini, ya, tetapi kita lakukan secara terus-menerus, ya, dengan bekerja sama lintas agama, ya, bukan hanya Hindu tetapi lintas agama lain juga. Bagaimana kita harus sebagai orang tua memberi contoh yang baik terhadap anak-anak. Karena petuah dari orang-orang yang 1000 tahun yang lewat tidak akan didengar oleh anak-anak kalau kita sendiri tidak memberi petuah yang bagus kepada mereka. Karena kita adalah firman yang masih hidup, ya. Kita sebagai orang tua ini firman yang masih hidup, ya. Artinya kita harus memberi contoh kepada generasi kita yang akan datang. Ya, percuma Pak Wandi berbusa-busa mungkin menyampaikan renungan firman, ya, karena itu adalah petuah orang tua-tua dulu. Sementara kita tidak bisa memberi contoh yang baik, itulah yang lebih parah nanti akan ditiru oleh anak-anak kita.
Saya rasa itu, mohon maaf, saya kadang kalau berkaitan dengan masalah ini sering terbawa emosi Pak, baper ya. Karena berkaitan dengan akhirat ini Pak Wandi, kadang memang bagi saya pribadi ini. Terima kasih. Sebelumnya Om Saji. Jadi beliau di sini sekaligus menitipkan pesan karena mungkin latar belakang beliau juga asalnya dari pernah bertugas di wilayah Kabupaten Belitung Utara. Jadi rupanya beliau dengan buku Kedayung. Kalau di sini kurang lebih ada 15 paket dan kemarin.